Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang modus penipuan membeli mobil. Jadi ada orang menjual mobil di media online, kemudian ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik mobil, kemudian memasang iklan, dan kemudian pihak pembeli tertarik pada iklan tersebut, kemudian terjadi komunikasi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut yang mengatasnamakan sebagai pemilik mobil, dan akhirnya pembeli ke lokasi penjual mobil namun transfer ke pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tanpa cek and recheck. Akhirnya pembeli itu ternyata ditipu gitu ya. Jadi dalam jual beli online, teman-teman yang sering melakukan kegiatan jual beli mobil secara online harus tetap waspada, karena di YouTube itu banyak yang telah menceritakan pengalaman uangnya hilang karena mengalami penipuan. Cek and recheck, cross and check, cek mobil, kelengkapan mobil, pemilik mobil, kemudian diskusi juga sama yang penjual yang ada di mobil tersebut. Jadi yang pihak penipu yang ditelepon itu, yang mengaku di pulau lain dan sebagainya, itu diabaikan. Pasti nanti teman-teman terhindar dari penipuan. Ya, modusnya kurang lebih ya seperti ini. Modus penipuan membeli mobil. A itu sebagai penjual mobil, kemudian B itu sebagai pembeli mobil, dan C itu sebagai penipu, diduga keras ingin menipu. Oke ya, kita dari sini. A ini penjual mobil, B ini pembeli mobil, dan C ini penipu. A memasang iklan jual beli mobil di media online, anggap aja di OLX atau di marketplace-nya Facebook. Dia memasang iklan jual beli mobilnya, kemudian dibaca oleh C, ini penipu. C mengatakan tertarik, kemudian melakukan diskusi by telepon, menanyakan kelengkapan surat mobil, jarak tempuhnya, mesin, dan lain-lain spek tentang mobil. Dan ujungnya dia setuju akan harga tersebut. Kemudian C ini data yang dia minta pada A, misalnya fotokopi kendaraannya, fotokopi BPKB, fotokopi STNK, fotokopi pajak, fotokopi dalam mobil, interior, dan sebagainya. Kemudian dia pasang iklan. Ya, dia pasang iklan di sini. Kemudian iklan ini dibaca oleh B, bos besar ini. B ini ingin membeli mobil. Anggap aja dia ini banyak duit dan gak keluarin duit itu gampang, sehingga dia kurang hati-hati. Dia tertarik karena sini harganya murah. Misalnya aja sini si A sebagai pemilik mobil ini jual dengan harga 85 juta misalnya. Ini dia jual lebih murah, misalnya 83 juta, 82 juta. Sehingga B tertarik. Mereka terjadi komunikasi, kemudian C mengarahkan B untuk ke lokasi A untuk melihat kendaraan. C beralasan kendaraan ini dipakai oleh istrinya, adiknya, atau saudaranya. C ini berada di luar kota. C ini berada di luar kota. Sehingga dia sarankan B untuk melihat mobilnya. C ini kemudian menyarankan A, pemilik mobil, supaya tidak mengatakan harga kepada si B, sehingga si B menganggap mobil ini tetap dijual dengan harga murah.
pada kenyataan si A ini sebenarnya tidak kenal sama si C, tapi si C ini bilang ke si B bahwa A ini adalah istrinya, saudaranya, adiknya atau kerabatnya. Ya, dia berada di luar kota dan ingin menjual mobil yang dikuasai oleh si A ini. Kemudian B menanyakan harga, setuju. Kemungkinan B ini juga ada. Dia sendiri tidak langsung ke lokasi A, penjual mobil ini, tapi dia mengutus orang dia, marketing dia atau orang kepercayaan dia untuk ke lokasi penjual mobil si A ini. Sehingga setelah si B atau orang dia atau orang kepercayaan dia mengecek surat-surat kelengkapan ini, mobil ini semua lengkap, lengkap, spek-speknya sesuai sama yang difoto dan yang diiklankan. Jadi B percaya sama mobil, surat dan sebagainya, sehingga kesalahan B ini dia tanpa konfirmasi ke si A, tanpa nanya A, I, U, O, dia percaya, kemudian dia langsung transfer ke si C. Dia transfer ke si C. Setelah ditransfer, dia komunikasikan ke orangnya dia ini atau dia ke orangnya sini bahwa uang udah ditransfer. Dan setelah itu baru dia kaget, ambil. Ternyata dia transfer ke orang lain, penipu, baru sadar. Ya. Jadi A ini merasa belum ditransfer karena memang B transfernya ke si C yang sebenarnya nggak ada hubungan sama si A, gitu ya. Jadi sarannya yaitu kalau udah jadi deal, ke lokasi lihat mobil udah fix, nanya yang di sini benar nggak kenal si C, ada hubungan apa dan seterusnya. Kemudian harga jualnya ini berapa, lihat BBKB, cocokkan dengan KTP si A ini ya, jadi dicocokkan di lokasi ini. Jelas kalau sebelum mentransfer uang harus diskusi sama si penjual mobil ya, supaya terhindar. Oke teman-teman, lebih waspada lagi karena di luar sana banyak orang yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang negatif, untuk menipu orang. Jadi kita sebagai pembeli harus tetap pintar, smart ya. Konfirmasi, check and recheck sebelum melakukan pembayaran. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.